Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua dimanapun berada ya, terutama yang suka burung ciblek. eh, Banyak pertanyaan ya ke saya. eh, Om, apa bedanya ciblek semi sama ciblek kristal? Terus terang saya suka bingung menjawabnya ya, karena menurut saya ciblek kristal itu tidak ada ya. Ciblek kristal itu tidak ada. Yang ada itu ciblek semi. Kenapa ciblek semi ini disebut ciblek semi ya? Karena ciblek ini kalau dilihat dari bulu ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Setahu saya ada 3 macam ya. Ada yang putih dari dada sampai ekornya itu putih sampai apa? Sampai anusnya ya, sampai anusnya putih. Ada yang di perutnya itu kuning. Kuningnya tuh ada yang kuning pucat, ada yang kuning agak terang. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi kenapa ada yang dibilang semi? Mungkin ya dibilang semi itu mungkin tadinya mungkin dibandingkan sama ciblek yang berdada putih. Jadi yang berdada putih. Jadi yang kuningnya, yang ada kuningnya itu dibilang semi. Mungkin ya. Menurut pemikiran saya seperti itu, makanya dibilang semi. Ada juga yang bilang cibon. Kalau cibon mungkin untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan ciblek ya, yang berdada putih, yang berdada kuning, mungkin itu semua disebut cibon ya. Sebenarnya sama saja, untuk suara sama dan yang lain untuk karakternya juga sama, media sarangnya di alam juga sama, makannya sama, sebenarnya sama. Yang membedakan hanya bulunya saja, dari warna bulu saja. Kalau bisa dibilangkan, kalau ciblek kristal itu kencang, kalau ciblek kapas itu kencang, kalau ciblek semi itu pelan. Tidak begitu ya kalau menurut sepengalaman saya. Tapi teman-teman boleh beda ya. Jadi eh, kita punya hak masing-masing ya, punya pendapat masing-masing lah. Tapi ini menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya selama saya merawat ciblek ya, saya juga pernah lihat dulu pas masih di Bandung, ada yang nunjukkan, Kang ini katanya ciblek kapas. Saya lihat memang putih. Mungkin dibilang kapas itu karena putih kayak kapas ya. Dibilang ciblek kapas itu karena putih, dadanya putih sampai anusnya itu putih ya. Sampai mendekati anus itu, dari dada sampai mendekati anus itu putih, memang putih bersih. Makanya dibilang ciblek kapas. Dan saya juga pernah di sini dapat anaknya putih. Memang tidak seputih ciblek kapas, tapi putih. Putih ya, memang putih. Jadi ada yang bilang cibon. Saya lebih ke setuju cibon ya, lebih ke setuju cibon. Cibon itu mungkin untuk menunjukkan ke semua ciblek ya, semua ciblek. Maksudnya nggak termasuk ciblek gunung, ciblek sawah itu tidak termasuk ya. Maksudnya ciblek yang berdada putih, berdada kuning, dan berdada kuningnya yang lebih terang. Itu mungkin semua termasuk cibon ya. Karena dari segi suara, karakter ketika dia nyarang, dari gaya itu semuanya sama. Tidak ada bedanya kecuali warna bulu ya. Jadi ciblek kristal itu kesimpulannya menurut saya itu tidak ada. Jadi ciblek kristal itu lebih menunjuk ke suara ya, ke suara yang mengkristal. Dan saya juga tidak tahu suara yang mengkristal itu seperti apa ya. Kalau kita lihat yang namanya kristal itu bening ya, bening dan keras ya. Mungkin itu, jadi suaranya bersih dan keras mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mencari ciblek kristal, teman-teman mungkin bisa ditipu kalau ada orang yang nggak jujur ya. Karena ciblek semi aja yang berdada kuning, kalau sudah dirawat lama, sekalipun itu dari pikatan, kalau udah setahun 2 tahun dirawat, itu bisa putih. Apalagi anakan yang hasil breeding. Dari pertama netas pun itu udah agak putih, udah lepas udah ganti bulu sekali 2 kali itu udah putih.
Jadi tidak bisa dibedakan ya. Kalau menurut teman-teman bahwa ciblek kristal itu berbulu putih. Nah, jadi tidak bisa dibedakan mana ciblek kristal, mana cisem. Kalau menurut teman-teman ya. Kalau menurut saya sama saja. Yang saya cari, kalau saya nyari ciblek, yang saya cari cuma di mental saja ya. Mental. Kalau mental bagus, mau itu yang berdada putih, berdada kuning, atau berdada kuning sekali, saya ambil, saya rawat ya. Karena untuk apa ya? Kalau buat di kontes ya, kalau buat di kontes buat apa? Nyari bulu yang putih ya. Kalau suaranya tidak keras atau mentalnya tidak bagus. Walaupun materi masuk brand, tapi tidak ada mental, mungkin dibentak sama burung ciblek yang sebelah juga bisa berhenti ya, bisa takut atau bisa diam ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman, kalau mencari ciblek jangan mencari ciblek kristal, tapi cari ciblek yang bermental bagus. Mau itu yang berdada putih bersih, mau itu yang berdada kuning, yang penting mentalnya bagus ya. Kalau untuk suara mungkin bisa kita buat ya, atau bisa dilihat dari ciri-ciri paruh, dan saya juga memang belum paham ya. Kayak di burung cendet ada ya ciri-ciri cendet yang suara keras, dilihat dari paruhnya. Nah, mungkin dari ciblek saja, dari ciblek juga mungkin ada ya, cuman saya belum mempelajari ke situ ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali kalau beli ciblek nyari ciblek kristal ya. Nah, ini saja ini indukannya kuning ya, indukannya kuning. Bahkan kalungnya hampir mau nyambung ya, hampir mau nyambung. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, bisa teman-teman lihat loh, nggak ada kuningnya, ini putih. Dan banyak sekali teman-teman saya yang bilang, ini kan ciblek kristal, ini kan ciblek kristal katanya. Saya tanya, sampai ngelihat dari mana ciblek ini kristal, nanya ciblek ini kristal, itu kan dadanya putih katanya. Saya ketawa aja, ketawa saja, karena ini sudah mutasi. Soalnya ini hasil apa? Dari lolohan. Jangankan kata saya tadi dari lolohan, dari hasil pikat sudah setahun atau 2 tahun itu bulunya bisa putih, kuningnya itu bisa pudar karena faktor pakanan ya. Biasanya burung yang kita rawat itu kan dikasih pur ya. Andai kata dikasih EF juga pasti berubah karena EF-nya hasil ternak. Hasil ternak. Jadi kayak jangkrik, ulat itu kan dikasih pakan buatan lah, pakan buatan atau kasih pur. Jadi bisa pengaruh juga ke bulu burung. Jadi saya sarankan ya, kalau nyari ciblek cari aja yang bermental bagus. Kalau untuk ciblek semi atau cibon ya, cari yang bermental bagus saja. Apalagi dari belinya dari peternak. Jadi kita bisa nanya ke peternak, apakah indukannya ini mentalnya bagus, indukannya ini mentalnya bagus. Nah, kalau menurut penangkar bagus kedua-duanya mentalnya, ada kemungkinan besar anaknya pun bermental bagus ya. Nah, seperti itu. Kalau itu udah saya pelajari, memang benar terbukti kalau jantannya betina mentalnya bagus, anaknya pun rata-rata mentalnya bagus. Kalaupun untuk suara itu tergantung perawatan teman-teman ya, gimana perawatan teman-teman ya, atau bisa juga dilihat dari paruh yang panjang atau yang agak melengkung atau yang lurus, itu mungkin bisa saja ya membedakan untuk volume suara ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan tidak membingungkan penjelasan saya ya. Sekali lagi bahwa perbedaan itu bebas-bebas saja ya, jangan diperdebatkan. Oke, salam ciblek Kalimantan.